sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslimin, al-ghuslu yawmal jumu'ati was-siwaki wa massut tibi. Hadis selanjutnya bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun, tiga perkara. Kata Nabi, ada tiga perkara wajibatun ala kulli muslimin, yang menjadi wajib atas setiap muslim. Tiga perkara ini jadi wajib. Namun wajibnya di sini dijelaskan ai fi'luhunna mandubun. Jadi mengerjakan tiga perkara ini adalah merupakan perkara yang sangat disunnahkan. Wajibnya sangat disunnahkan, nadban muakkada. Jadi sunnah yang dikuatkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu. Ada tiga itu. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat. Yang kedua, was-siwaku, memakai siwak, wa massut tibi, dan yang ketiga yaitu memakai minyak wangi. Nah, tiga hal ini merupakan sunnah muakkadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat menganjurkan untuk kita sebagai seorang muslim untuk melakukan dan mengerjakan tiga hal itu. Yang pertama, mandi pada hari Jumat. Dalam Islam, mandi ini terbagi menjadi dua. Ada ghuslul adat, ada ghuslul ibadah. Ada mandinya adat, mandi kebiasaan, ya. Mandi yang sehari-hari kita kerjain. Pagi mandi, sore mandi. Nah, ini mubah saja hukumnya. Artinya kita mau mandi boleh, enggak mandi juga boleh. Nah, itu ghusl ada, mandi kebiasaan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi dalam Islam ada mandi yang punya nilai ibadah, ghuslul ibadah, mandi yang punya nilai ibadah. Nah, mandi yang punya nilai ibadah ini terbagi menjadi dua. Ada ghuslul ibadah sunnah, mandi ibadah tapi hukumnya sunnah. Ada mandi ibadah tapi hukumnya wajib. Jadi ada yang sunnah, ada yang wajib. Dua-duanya ini mengandung dan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah. Kalau kita lakukan, maka mandi kita jadi ibadah. Yang pertama, mandi sunnah. Termasuk diantaranya adalah ghuslu yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat. Nah, ini amat sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mendapatkan nilai di dalam mandinya itu punya nilai ibadah. Bagaimana untuk pelaksanaan daripada mandi ibadah ini, baik itu mandi yang sunnah ataupun mandi yang wajib? Syaratnya hanya dua. Yang pertama, dia harus niat dalam mandinya. Yang kedua, dia harus wa ta'mimul badani bil ma'i. Dia harus meratakan semua badannya itu dengan air. Ya, semua badannya, termasuk menyelati rambutnya, semuanya itu adalah merupakan syarat daripada mandi ibadah. Baik itu mandi sunnah ataupun dia mandi wajib, ya, mandi sunnah ataupun mandi wajib. Kalau mandi wajib, kita tahu bahwa untuk membersihkan diri kita dari najis dan hadas, ya,
bukan hanya dengan cara berwudu. Kalau dia hadasnya hadas kecil, cukup kita sucikan diri kita. Setelah kita bersihkan itu kotoran yang ada, apakah itu pipis kita misalnya, atau buang air besar kita setelah kita istinja, setelah kita cebok. Kemudian setelah itu kita berwudu dan kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat, sah sudah. Cukup dengan berwudu saja. Kalau itu hadasnya hadas kecil. Tapi kalau dia hadasnya hadas besar, maka tidak bisa dia dibersihkan hanya sekedar dengan wudu. Tapi dia harus dibersihkan dengan apa? Mandi. Nah, makanya mandi di dalam memperzian ini adalah hukumnya wajib dia. Kalau dia tidak mandi dengan membersihkan ini dengan niat untuk memandikan itu, untuk mengangkat hadas-hadas besar yang ada di dalam dirinya, berarti dia masih dalam keadaan kotor, dia masih dalam keadaan berhadas. Nah, kalau dia dalam keadaan berhadas, ada ibadah-ibadah yang dilarang untuk melakukannya. Bahkan bisa jadi haram. Salat misalnya dia, ya, salat bukan hanya tidak sah salatnya, tapi juga berdosa dia kalau melakukan hal yang seperti itu. Karena dalam keadaan hadas besar. Makanya harus dibersihkan. Untuk membersihkan dan mengangkat hadas-hadas besar yang ada di dalam dirinya, tidak cukup hanya dengan berwudu, tapi harus dengan apa? Mandi. Nah, ini yang disebut mandinya wajib. Ya. Apa saja itu yang bisa menyebabkan? Banyak. Misalnya karena berhubungan suami istri. Ya, dengan sebab berhubungan suami istri, maka dia dalam kondisi berhadas besar. Wajib dia untuk mandi. Dia berhubungan suami istri. Mau keluar ataupun tidak keluar mani. Ya, mau keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka dia dikategorikan sebagai hadas besar. Yang kedua, wa khurujul mani. Orang itu jadi berhadas besar karena sebab keluarnya apa? Mani. Jadi dipisahin antara hubungan suami istri tadi dengan keluarnya mani. Ini dua-duanya penyebab daripada hadas besar nih. Sebab ada orang yang berhubungan enggak keluar mani enggak. Gitu. Ya, dia berhubungan enggak keluar mani. Timbang assalamualaikum doang. Ya, saya enggak perlu jelasin ya. Nah, itu sekedar begitu doang. Itu tetap walaupun dia tidak keluar mani, dia tetap dalam keadaan hadas besar. Yang kedua, yang menyebabkan dia keluar mani itu karena khurujul mani, karena sebab keluarnya mani. Nah, keluar mani ini banyak faktor. Bukan hanya sekedar berhubungan suami istri. Bisa jadi orang keluar mani karena bermimpi. Ya, karena bermimpi dia keluar mani. Atau juga bisa keluar mani tidak berhubungan, tidak mimpi, tapi karena istimna, karena menggunakan tangan, ya, menggunakan tangan, onani kalau bahasa anak sekarang itu pun juga bisa menyebabkan baik dengan tangannya sendiri atau dengan tangan orang lain. Maka ketika dia keluar mani, maka dia berhadas besar dan dia wajib apa? Mandi. Ya, wajib mandi. Apalagi orang yang haid, dia kena haid, maka dia wajib mandi. Nah, yang dibahas dalam hadis ini bukan yang mandi wajibnya, tapi kata Nabi salasatun wajibatun ala kulli muslim. Ada 3 perkara yang amat sangat diharuskan. Fi'luhunna mandubun nadban muakkadan alaih. Jadi merupakan sunnah muakkadah, perkara yang amat sangat dianjurkan buat kita. Sebab nanti ada salah satu di antara itu yang jadi sifat khususiyah buat Nabi Muhammad. Hukumnya jadi wajib buat Nabi Muhammad. Kalau buat kita enggak diwajibkan, tapi dia merupakan sunnatul muakkadah saja. Mana? Yang pertama mandi. Ntar nih kita mau sembahyang Jumat, mandi tuh kita. Ya, yang pertama niat. Kapan niatnya?
ketika kita pada saat jatuhnya air ke badan kita tuh. Jadi ketika air itu jatuh ke badan kita, di situ hati kita niat untuk melaksanakan mandi yaumul Jumat. Nah, kemudian yang kedua, kita meratakan semua badan kita dengan apa? Dengan air. Itu kalau kita lakukan, maka mandi itu menjadi nilai ibadah. Dapat pahala tuh mandi kita. Satu tetes air untuk mandi kita, Allah berikan satu kebaikan buat orang itu. Subhanallah. Kalau mandi ada berapa tetes kira-kira? Pernah ngitung nggak? Masya Allah, Allah kasih tuh Pak. Betapa murahnya Allah dengan cara yang seperti itu. Satu tetes Allah berikan satu kebaikan dan Allah hapuskan satu dosa kita. Ini bentuk sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi amat sangat menganjurkan itu. Kapan mandinya? Bagusnya ketika pada saat mau melaksanakan sholat. Waktu lagi dia mau melaksanakan sholatul Jumat, dia boleh tuh mandi. Tapi saya nggak bisa Ustadz, saya kerja, saya dagang, nggak mungkin mandi di pasar, kan begitu? Nggak mungkin mandi di kantor. Boleh nih, dari sebelum kita berangkat kerja, kita mandi dari pagi, boleh. Ya, mandinya di waktu pagi, boleh. Berarti kita sudah punya nilai ibadah tuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini dilakukan. Kapan? Entar, yaumul Jumat. Nabi sangat menganjurkan kepada kita. Ya, sampai-sampai dengan bahasa wajibatun, padahal dia hanya sunnatul muakkadah. Ya. Yang kedua, wasiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 perkara yang merupakan sunnatul muakkadah. Satu pekerjaan yang amat sangat dianjurkan oleh Nabi. Yang pertama, mandi pada hari Jumat. Yang kedua, menggunakan apa? Siwak. Kapan menggunakan siwak? Kapan saja. Ya, kapan saja boleh kita menggunakan siwak itu. Bukan hanya melaksanakan apa? Sholat. Ya, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat. Setiap saat menggunakan siwak. Mau baca Quran, mau ngaji, mau apa saja ibadah, nah itu siwak dianjurkan kita. Yang ketiga, wa masutib, yaitu menggunakan minyak wangi. Ya, menggunakan minyak wangi pun juga termasuk perkara yang amat sangat disunnahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai dengan wewangian itu. Ya, nah, kita sunnah pakai minyak wangi. Indah sholat, terutama waktu lagi mau melaksanakan sholat. Ya, nah, itu disunnah. Kecuali dalam keadaan berihram. Ya, kecuali dalam keadaan berihram. Sebab kalau dia dalam keadaan berihram, apakah dia mau melaksanakan ihramnya ihram umrah atau ihram haji, kalau dia sudah niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau dia niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka dilarang dia memakai wangi-wangian. Enggak boleh kalau lagi dalam keadaan apa? Ihram. Ya, kalau lagi ihram. Ini kadang-kadang jamaah suka udah lagi masih berpakaian ihram, belum tawaf, belum sa'i, belum tahalul, mampir dulu ke toko-toko minyak wangi misalnya, ini itu, main dicolek-colekin aja, itu kena tuh, nggak boleh. Makanya dulu guru saya itu Muhammad Syafi'i Azami ngajarin kalau dia niat dalam keadaan niat ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, suruh ditambahin gitu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma ahramalaka sya'ri wa basari wa jasadi wa jami'u jawarihi minat tibi wan nisa'i wa kulli syai'in haramtahu 'alal muhrimi abtaghi bizalika wajhakal karima ya rabbal alamin. Ditambahin ya supaya memperkokoh kita. Bahkan sunnah itu diangkat, nawaitul umrata, ya, labbaik Allahumma umratan, itu diangkat sebab Nabi mengangkat suaranya di situ. Tapi sunnah, tidak menjadi satu kewajiban. Dalam haji, dalam umrah
tidak ada bacaan yang wajib di dalam amalan ibadah haji, nggak ada yang wajib. Dalam ibadah umroh nggak ada yang wajib. Ya, beda sama sembahyang. Kalau sembahyang ada nggak bacaan yang wajib? Ya, dia ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya, jadi kalau dalam sembahyang ada bacaan yang wajib, takbiratul ihram, wajib tuh. Ya, membacanya. Nggak sah sembahyang kita kalau hanya di dalam hati takbiratul ihram, bukan takbir intikal. Sebab dalam sembahyang ada dua takbir, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbir intikal sunnah hukumnya. Takbir intikal itu yang mana? Takbir yang dibaca ketika pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Misalnya, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Takbir bukan? Takbir, tapi sunnah hukumnya itu. Ya, itu sunnah. Artinya sah kita kalau seandainya di saat itu kita nggak takbir. Lakum dinukum waliyadin. Sah karena dia sunnah. Kecuali takbiratul ihram. Yang wajib takbiratul ihramnya, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang sembahyang enggak mengangkat tangan, sah tidak? Sah. Karena mengangkat tangan dalam sembahyang hukumnya sunnah. Ada 4 tempat yang kita disunnahkan mengangkat tangan kita indah sholat, ketika melaksanakan sholat. Ada 4 tempat. Yang pertama indah takbiratul ihram, ketika pada saat takbiratul ihram, sunnah tuh, Allahu Akbar, angkat tangannya. Adapun yang macam-macamnya itu sesuai dengan penafsirannya. Allahu Akbar, ada nggak? Allahu Akbar, kayaknya capek banget bikin Allahu Akbar gitu. Ya, mau letakin di mananya itu nggak ada yang masalah. Sunnah saja itu. Jadi jangan gara-gara begitu jadi rame. Paham ya? Jadi rame begitu, enggak. Nah, ada bacaan yang wajib di dalam sembahyang, tapi tidak dalam haji. Jadi kalau Bapak umroh, saya doain biar pada bisa umroh semua. Ya, insyaallah. Tapi jangan bareng-bareng, ntar yang haji enggak ada lagi. Ya, gantian. Insya Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Kalau kita bisa berangkat ke sana. Ya, mau haji mau umrah, Masya Allah. Orang bisa ke sono, Pak, mohon maaf nih, bukan karena orang itu kaya, enggak. Banyak banget orang yang kaya, duitnya banyak, badannya sehat, kagak berangkat ke sono. Ada enggak? Hah? Iya, banyak yang begitu. Padahal duitnya banyak, badannya sehat, tapi ogah aja ke sono haji. Karena Masya Allah, saya takut kena ancaman orang-orang yang seperti itu. Ada satu hadis, Pak, yang cukup membuat kita juga perlu hati-hati itu. Man malaka zada wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan wa fi ba'di riwayah aw majusiyan. Barang siapa yang sudah memiliki harta, badannya sehat, modalnya ada, bekal semuanya ada, walam yahujja, tapi dia tidak mau berangkat haji ataupun umrah, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Tinggal pilih, kata Nabi, kalau dia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Jadi bukan karena orang itu orang kaya bisa berangkat, enggak. Orang haji ataupun umrah memang murni panggilan Allah. Ya, dia murni panggilan Allah. Bukan karena dia orang yang rajin ibadah jadi diberangkatin haji, enggak juga. Banyak, Pak, orang-orang yang ibadahnya rajin banget. Tiap malam tahajud, pagi duha, enggak pernah tinggal tuh baca suratul Waqiah.
Minta di dalam doanya, ya Allah, izinkan kami bisa berangkat umroh ya Allah. Kami pengen ibadah di Baitullah, kami pengen ziarah ke makam Rasulullah. Tiap malam dia nangis minta sama Allah. Tahajudnya itu yang dia minta, tapi belum diizinkan sama Allah. Padahal tiap malam dia minta sama Allah, belum diizinkan sama Allah. Ada Pak, orang yang boro-boro tahajud, sembahyang yang 5 waktunya aja masih belentong, berangkat haji. Ada nggak yang begitu? Berangkat haji, berangkat umroh, tuh, masya Allah. Saya beruntung kita bisa ke sana, ya. Nah, jadi dalam kondisi berihram maka dia tidak boleh memakai minyak wangi. Tapi selain daripada itu sunnah. Apalagi mau sembahyang, masya Allah. Kemarin lagi umrah beberapa waktu yang lalu tuh Pak, udah nyiapin aja tuh. Ada orang bersedekah pakai minyak wangi di dekat makam Rasulullah. Jadi orang yang mau masuk ke masjid itu dicolekin minyak wangi. Dia mau sedekah pakai duit nggak punya, dia nggak mau sedekah, jadi dia bersedekahnya pakai minyak wangi. Subhanallah, ya. Jadi sunnah 3 perkara yang wajibatun ala kulli muslimin, yang merupakan sunnatul muakkadah, ya, yaitu ghuslu yaumul jum'ah, mandi pada hari Jumat, dan juga wasiwak, memakai siwak, dan juga wal masutib, yaitu ini. Tapi bagi Nabi ada beberapa di antara 3 itu yang jadi khususiyah buat Nabi, wajib dia. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun hunna alayya faridatun. Kata Nabi, salasun hunna alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun. Ada 3 perkara yang dimana 3 perkara ini alayya, bagi diriku, kata Nabi, faridatun, jadi merupakan kefarduan, jadi wajib buat saya, kata Nabi Muhammad. 3 nih. Wa hunna lakum, dan 3 perkara ini buat kamu sekalian, buat kita, kata Nabi, sunnatun. Hukumnya hanya apa? Sunnah. Tapi bagi Nabi wajib. Bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Apa itu? As-siwak. Siwak sunnah buat kita, tapi wajib buat siapa? Buat Nabi. Nabi gak pernah tinggal itu yang namanya siwak, masya Allah. Yang kedua adalah wal witru, sembahyang witir. Sembahyang witir merupakan satu kewajiban bagi Nabi Muhammad, ya, melaksanakan salat witir. Witir minimal berapa sembahyang witir? Berapa rakaat? Minimal 1, ya. Kemudian maksimalnya 11 kita melaksanakannya. Minimal 1, maksimal 11 kita melaksanakan yang namanya sholat sunat witir. Kapan kita bisa melakukan sholat sunat witir itu? Di waktu malam. Nah, ini ada ikhtilaf. Ada ulama yang mengamalkan boleh sebelum tidur, ya, atau nanti pada saat menutup, pada saat sholat malamnya, ya, waktu sholat malamnya boleh. Makanya ada istilah istikmal, penyempurnaan. Tadi sembahyang witir itu minimal berapa? 1. Maksimal, kalau kita sembahyang taraweh di pertengahan bulan Ramadan, ditambahin ada sholat, setelah kita selesai sembahyang taraweh, ada sembahyang apa? Witir di situ. Berapa rakaat kita witirnya? Berapa rakaat? 3. Ada orang tanya, kalau kita udah sholat witir berarti udah nggak boleh sholat malam lagi dong, kan gitu ya? Karena kan sholat witir adalah penutup di antara sholat-sholat malam, ya. Sholat witir itu penutup di antara sholat malam. Nah, sama ulama diperbolehkan tuh dia. Kalau seandainya dia mau sholat malam, walaupun dia sudah sholat apa? Witir itu, sayang kalau dia nggak tahajud qiyamul lail di bulan Ramadan, nilainya berlipat ganda itu. Nah, sekarang dia mau bangun nih sembahyang di waktu malam.
tadi udah witir nih. Gitu. Makanya suka kadang-kadang ada orang habis sembahyang witir nggak ikut, habis sembahyang tarawih nggak ikut apanya? Witirnya, dia nungguin aja. Ada nggak? Karena dia pengen niatin yang kayak begitu. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Dia mau begitu. Jangan lagi nggak sembahyang witirnya, nggak tarawih aja ada. Nah sekarang dia misalnya melakukan begitu gitu, boleh. Tapi kata ulama, boleh nanti walaupun kamu sudah sembahyang habis taraweh, sudah melaksanakan witir yang 3 rakaat tadi, boleh kita lakukan istiqmal witir. Makanya di awal kadang-kadang ada yang berdoa, usolli sunnatan muqaddimatil witri, pembuka sembahyang apa? Witir. Ntar kalau udah 3 berarti masih ada sisanya lagi, boleh. Nah gitu. Jadi diperbolehkan dia seperti itu, ya. Kalau kefiatnya, pelaksanaannya boleh. Ada 2 cara. Ada yang mengerjakan dengan 3 rakaat 1 salam, ada nggak? Ada juga yang mengerjakan 3 rakaat berapa salam? 2 salam, boleh. Dua-duanya boleh. Semen indah Syafi'i, itu lebih afdalnya 2 salam. Jadi 2 rakaat dan 1 salam. Mau 3 rakaat boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja. Tapi nggak pakai tasyahud awal, langsung ke sana. Nah, buat Nabi Muhammad 3 perkara wajib buat beliau. Khususiyah. Kata Nabi, salasun hunna alayya faridatun. 3 perkara buat diriku itu jadi fardu. Tapi wa hunna lakum sunnatun. Tapi 3 perkara ini buat kamu sekalian hukumnya hanya sunnah. Pakai siwak, witir. Yang ketiga, wa qiyamul lail. Bangun di waktu malam, sembahyang waktu malam, tahajud di waktu malam. Itu buat Rasulullah hukumnya apa? Buat Rasulullah hukumnya? Ini kalau ini diwajibin sama kita bagaimana, Bang? Jangan lagi tahajudnya, subuhnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tibu afwahakum, wangikanlah oleh kamu sekalian mulut-mulut kamu. Wangiin tuh mulut-mulut kamu itu. Jangan sampai bau, makruh mulut kita kalau bau, apalagi sholat. Habis makan, Masya Allah, tahak lagi sembahyang. Tibu afwahakum, wangikanlah mulut kalian itu dengan apa? Bisiwak, yaitu dengan menggunakan siwak. Jadi siwak itu, kambiumnya itu, lendirnya itu bisa bukan hanya membersihkan, menguatkan gigi-gigi kita dan lain sebagainya, tapi di situ mengandung wangi buat pengharum. Fa innahu tariqul Qur'an. Kenapa mulut kita ini dianjurkan untuk supaya wangi, bersih dan lain sebagainya? Karena mulut ini adalah tariqul Quran, sebagai jalannya Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan mulut kita, keluar itu ayat-ayat Al-Quran, keluar dari mulut kita firman-firman Allah dari Al-Quran. Masya Allah, dianjurkan kita untuk seperti itu. Nah, Quran jangan kita tinggalin, karena Masya Allah, orang yang membaca Quran, nanti Quran yang kita baca itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang itu Quran yang kita baca itu pada hari kiamat untuk menjadi syafaat buat kita. Insya Allah ada yang menolongin kita itu Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, rahimahullah mutakhallilina min ummati fil wudu wa ta'am, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimahullah,
semoga Allah merahmati, semoga Allah mengasihi al-mutakhallilina min ummati, yakni orang-orang yang mutakhallilina, menyelat-nyelatin, ya, menyelat-nyelatin fil wudu'i, di dalam wudunya, ya, di dalam dia berwudu. Sunnah Pak, kita terutama mandi wajib misalnya, atau mandi sunnah, menyelat-nyelatin rambut kita, diselat-selatin, ya. Malah ini dianjurkannya sebelum mandi, ya, sebelum mandi, itu dianjurkan sebelum mandi sunnah ataupun mandi wajib. Yang pertama wudunya, jadi disunnahkan kita sebelum mandi juga melakukan apa? Wudu. Kawudu is-shalah, seperti wudunya sholat. Tapi tidak boleh dipakai buat sholat karena belum mandi, ya. Nah, jadi hanya sekedar wudunya saja seperti wudu sholat. Nah, itu diselat-selatin tuh. Sunnah tuh dia menyelat-nyelatinnya, ya. Nah, kata Nabi, semoga Allah memberikan rahmat buat orang yang menyelat-nyelati rambutnya, dan juga menyelat-nyelatinya fil wudu, baik itu dalam wudu, wat ta'am, habis makan. Pakai apa namanya itu? Tusukan gigi apa namanya? Ya itu Anda pokoknya, ya. Nah itu pakai tusukan gigi itu. Allahu Akbar. Sunnah Pak, ternyata itu kita pakai begitu, ya. Tapi hati-hati juga. Syekh Utsman Al-Khubawi dalam kitab Duratun Nasihin, ya, beliau menceritakan ada satu kisah Pak. Jadi satu masa ada seorang syekh, seorang ulama, guru meninggal dunia. Ya, muridnya banyak, santrinya banyak. Nah, dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, di hari yang ketiga, ada santri yang disayangin dia, murid kesayangannya dia itu bermimpi. Bermimpinya datang nih gurunya dia. Gurunya dia datang, ulama ini datang dalam mimpinya, ini muridnya, santrinya, dalam kondisi sedih, nangis, ya. Ini guru nangis, datengin dalam mimpinya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa engkau menangis? Saya mau minta tolong sama engkau, kata guru. Baik Guru, apa yang bisa saya bantu? Coba engkau datang ke rumah si Fulan di kampung Ano. Untuk apa Guru? Bilang sama dia, tolong maafkan saya dan tolong halalkan serta redokan saya. Lah, guru punya salah apa? Kok minta ini? Jadi dia nih gurunya pernah punya kesalahan menurut dia. Makanya dia nangis, datang kepada muridnya untuk sampaikan kepada si Fulan itu. Satu hari dia pernah diundang oleh si Fulan, datang ke rumahnya untuk hajatan, untuk tasyakuran lah. Kemudian dia datang ke sana, dia pimpin tali dan segala macam. Nah, ini kisah ini ada dalam kitab Duratun Nasihin. Kemudian dia makan, waktu lagi makan daging. Kemudian dagingnya nyangkut di apa? Di gigi. Kan gak enak banget tuh, nyangkut begitu. Sementara untuk nyelat-nyelatin giginya gak ada, ya, untuk nyelat-nyelatinnya gak ada. Nah, dia pulang, ini ulama, sambil jalan pulang, tangannya motesin batang pohon, ranting pohon, paham gak tuh? Sambil jalan tuh di depan rumah dia potesin tuh pohon orang. Enggak pakai izin lagi, ya, sekedar pengen ambil rantingnya, pengen buat apa? Buat nyolak. Itu kalau buat nyolakin gigi ada nggak sekilo itu, sebalok? Sepersegitu doang tuh untuk menyolatin, tapi nggak izin. Makanya dia minta tolong sampaikan maafku, ya, minta maafkan saya, ikhlaskan saya, redoin saya, halalkan saya. Gara-gara itu 3 hari mulut saya penuh dengan bara api, katanya, tersiksa di dalam kuburnya. Masya Allah, segitu doang Pak.
Ya, segitu doang. Bagaimana yang nyolong logging ilegal, hutan ditebas-tebasin, ada? Iya, Masya Allah. Itu yang segitu doang. 3 hari mulutnya penuh dengan bara api, tersiksa dia. Maka dia minta tolong. Akhirnya nih murid datang ke sono, ketemu si Fulan, nyampein, Pak, maafin guru saya ya Pak ya. Enggak, guru ente enggak ada dosanya, mana baik banget dia datang, saya undang ini, bersyukur banget saya keluarga dan lain sebagainya. Enggak, waktu dia pulang dia enggak izin sama bapak. Ngapain? Ambil batang pohon sedikit buat nyoletin giginya. Astagfirullah, saya redho, saya ikhlas, jangan lagi sebatang, pot-potnya bawa nggak apa-apa. Dibawa semuanya, masih saya izin kata dia. Maafin ya Pak, saya maafin, saya redho. Besoknya datang lagi gurunya dalam mimpinya, tersenyum, ngucapin terima kasih. Allah udah angkat itu. Subhanallah. Jadi sunnah tuh ngapain? Nyelat-nyelatin gigi. Ya. Baik dalam berwudu, sebelum kumur bersihin dulu pakai siwak. Ya, selat-selatin itu sunnah gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatakhallalu bil as warraihan fa innahu yurisul iklata. Ya, katanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhallalu, janganlah kamu sekalian menyelat-nyelatin yang namanya gigi kamu itu, mencongkel-congkel gigi kamu itu bil as warraihan, yakni dengan kayu as atau dengan kayu raihan. Kenapa? Karena dia satu unsur wanginya tinggi, yang kedua terlalu keras. Jadi jangan menyolek-nyolekin dengan yang keras-keras kayak begitu. Ya. Kenapa? Fa innahu yurisul iklata, karena kayu raihan dan kayu al-as ini dapat menimbulkan rontoknya gigi kita. Ya. Jadi jangan nyulit-nyulitnya itu jangan yang pakai yang keras-keras gitu. Ya. Kalau sekarang kan sudah ada ya, yang menjual itu sudah ada, alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwaki khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang dilaksanakan bisiwakin, dengan menggunakan siwak. Sebelum melaksanakan salat dia pakai apa? Siwak. Baik itu sembahyang fardu ataupun sembahyang sunnah. Khairun min sab'ina salatan, itu lebih baik nilainya di sisi Allah daripada orang yang sembahyang tidak pakai siwak sebanyak min sab'ina salatan, lebih baik 70 salat dibandingkan tanpa dengan bersiwak. Masya Allah ya, dengan menggunakan siwak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bisiwaki hatta khasitu an yadrodanna asnani. Masya Allah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, mazala, tidak ada henti-hentinya. Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Tidak ada henti-hentinya malaikat Jibril yusini, berwasiat kepadaku. Artinya tuh malaikat Jibril selalu pesan sama Nabi Muhammad. Tidak ada henti-hentinya malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Bisiwaki, untuk menggunakan apa? Jadi dikit-dikit kalau ketemu Jibril ngingetin mulu, jangan lupa siwak, pakai siwak. Nah, makanya Nabi tadi bilang 3 perkara yang merupakan fardu bagi aku, sunnah bagi kalian. Salah satunya adalah apa? Siwak. Karena Nabi dipesan mulu ya, malaikat Jibril. Mazala Jibrilu yusini, tidak pernah henti-hentinya, itu tidak ada henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepadaku bisiwaki, untuk menggunakan siwak. Hatta khositu an yadrodanna asnani, sampai aku khawatir, aku takut dengan dikit-dikit dipesan kayak begitu mulu, aku khawatir ntar jangan-jangan gigi saya bisa rontok nih, kebanyakan diapain?
Iya, disiwakin mulut sampai begitu Nabi, ya. Padahal enggak sampai seperti itu. Justru dengan bersiwak itu kata Nabi akan menguatkan gigi kita itu, ya, menguatkan gigi kita. Terakhir, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Di lain hadis Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? Umirtu bisiwak, aku diperintahkan, ya, bisiwaki, dengan menggunakan siwak, untuk menggunakan siwak, hatta khiftu, sampai aku takut, aku khawatir, ala asnani, untuk gigiku katanya. Karena seringnya dipesan dan dinasihatin serta diperintahkan, ya, untuk selalu menggunakan siwak, ya, Masya Allah. Nah, itulah hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan dan kelebihan untuk dianjurkannya kita adalah untuk menggunakan apa? Siwak, ya. Usahakan, ya, dengan seperti itu mudah-mudahan ittiba' ala Rasul, kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ini bukan hanya sekedar mendapatkan ganjaran pahala, tapi juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya